program ini adalah sebanyak 90 kelompok yang tentunya itu di bawah naungan kami itu ada 7 kecamatan dengan jumlah 30 kelompok termasuk yang ada di Tani ini. Dan terkait dengan program ini Bapak, sebenarnya ini tidak sulit, tinggal kita ada kemauan apa tidak, seperti itu. Jadi kuncinya sebagai petani yang sukses itu adalah didasari dengan kemauan. Kalau kemauan kita itu ya wis ngene ae, ya saya yakin itu selamanya ya hanya seperti itu, Pak. Tapi kalau kita ada kemauan yang keras, ingin berubah dan ingin berhasil, insya Allah itu juga akan bisa terwujud. Dan utamanya kenapa kok harus pupuk organik? Kan saat ini pupuk kimia juga harganya mahal, murah, terus jumlahnya juga banyak. Mohon maaf Bapak, terkait dengan pupuk organik ini sangat penting sekali untuk kita gunakan sebagai bentuk untuk menjaga keseimbangan supaya tanah kita tetap subur. Dalam artian kita sepintas bisa melihat ketika tanaman itu nanti hanya digunakan pupuk kimia saja, urea taruhlah seperti itu, ya suburnya hanya di awal. Tapi nanti dalam perjalanan itu ketika mau jebul taruhlah, mungkin kalau di padi itu ya keropok. Kalau nggak keropokan nanti kalau dasarnya pakai urea biasanya ya akhirnya malah ambles, asem-asemen dan sebagainya. Itu karena dalam proses pengukuhan ini juga harus ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, Pak. Ibarat seorang bayi lahir langsung dikasih makanan nasi, ya otomatis nggak mampu untuk mencerna. Sama aja dengan tanaman. Semestinya ada tahapan kapan harus menggunakan pupuk urea, terus jumlahnya berapa, supaya tanaman ini tetap tumbuh dengan subur kan. Nah, kadang-kadang petani tidak berpikir seperti itu. Ketika barangnya ada, mereka ingin cepat-cepat melihat hasilnya. Apalagi saat ini harganya murah, bior. Di jagung juga begitu, bior. Akhirnya ketika mau mulai janten, ya sudah, keropokan itu daunnya yang di bawah itu. Sehingga terkait dengan pupuk organik ini sangat penting sekali dan sangat dibutuhkan oleh tanaman, maka ini perlu diadakan kan. Nah, terkait dengan itu Pak, untuk pupuk organik sesuai dengan RUKK yang kita rangkum kemarin, itu yang pertama perlu ada tempat. Sehingga kemarin dari dana yang diperbantukan sebesar berapa Pak? 15 juta. Itu kan untuk konstruksi, untuk pengadaan alat dan sebagainya. Dan untuk AUTP itu adalah semacam asuransi Pak. Jadi ketika nanti penjenengan menggunakan pupuk ini dan berdampak buruk di padi penjenengan, misalkan gagal panen, nanti ada uang pengganti dari dinas. Jadi penjenengan nggak usah khawatir ketika menggunakan ini. Dan pada dasarnya, berdasarkan pengalaman saya, yang namanya pupuk organik itu komposisinya semakin banyak ya semakin bagus. Tidak ada dampak buruk terbakar atau mungkin korban dan sebagainya, tidak ada. Jadi sebenarnya non risiko sebenarnya. Cuma karena kelalaian orang kadang-kadang ya mungkin ada campuran lain yang dipadukan di situ sehingga akan berdampak buruk kepada tanaman. Terus untuk bahan Pak, itu nanti yang dibutuhkan itu sesuai dengan RUKK, ada tempat, konstruksi bangunan sehingga nanti memudahkan untuk memproses. Dan yang kedua nanti untuk bahan bakunya ada M4. M4 itu adalah sumber bakteri Pak, karena prosesnya ini adalah organik untuk pembenah tanah sehingga bahan bakterinya harus dimaksimalkan. Sehingga dalam 1000 liter itu nanti kita gunakan 46 liter M4 yang berwarna kuning itu Pak. Terus terlepas itu nanti ada molase atau napa niku jenenge tetes. Oke, ada molase, ada tetes atau tetes itu. Terus nanti di samping itu ada kotoran ternak Pak. Kemarin disepakati dari kotoran sapi. Kenapa? Karena kalau kotoran sapi itu mudah terurai.
dibandingkan dengan kambing. Karena kalau kambing kan bentuknya keras grandul, sehingga itu nanti akan berproses lama. Dan nanti harapan kami ada dukungan dari masyarakat. Kebetulan setiap hari kita memproduksi air leri, Pak. Air leri daripada itu nanti tidak dimanfaatkan, saya berharap nanti itu dikumpulkan, Pak. Kurang lebih ya sekitar hampir 600 liter. Berarti nanti dari 25 anggota kelompok itu minimal menyisihkan sekitar 20-an liter. 20 liter lah kurang lebih. Nah, tempatnya apa? Itu nanti bisa dikumpulkan ketika sudah ada toren, ada gentong. Itu nanti langsung dimasukkan saja, Pak, ke toren. Dan nanti naikkan berat ya dikeluarkan lagi, nanti dicarikan tempat yang lain seperti itu. Kenapa harus menggunakan air leri? Karena air leri itu banyak kandungan yang dibutuhkan oleh tanaman, Pak, supaya hasilnya lebih maksimal. Dan kami juga berharap terkait dengan hal ini nanti hasilnya harus maksimal. Nah, terus untuk kotoran sapi nanti bagaimana? Tong yang untuk naruh air leri itu tadi, tapi jangan penuh air leri, Pak, karena nanti 70% di tong itu nanti kotoran sapi itu tadi. Nah, itu nanti diaduk di bawah saja. Terus nanti yang dimasukkan ke toren itu cairannya, Pak. Supaya apa? Ampas atau limbah ini nanti tidak menyumbat saluran di saat mau kita keluarkan setelah fermentasi. Daripada nanti merepotkan kita, lebih baik nanti di bawah ditaublak dulu. Ditaublak, setelah itu nanti dicarikan kain kasa itu loh, Pak, untuk nyaring. Jadi nanti dipakai timbo itu ya, nanti saya tak nyiduk ya nggak apa-apa, Pak. Itu nanti dikasih molase, Pak, dan dikasih apa? M4 biar tidak bau, Pak. Jadi taruhlah kurang 2 hari untuk praktek, mohon nanti itu disiapkan ya, Pak, dan dimasuki 1 liter M4 supaya Pak kotorannya ini tidak bau, Pak. Insya Allah kalau sudah 2 hari itu nanti sudah berfermentasi sehingga tidak bau, Pak. Seperti itu. Dan nanti dinaikkan ke toren. Habis dinaikkan di toren, nanti semua bahan itu 2 hari sekali, meskipun ada aerator yang membantu untuk proses pencampuran rutin, itu tetap diaduk biar proses pencampurannya itu bisa maksimal. Seperti itu. Nah, lamanya berapa hari fermentasi itu maksimal itu lebih bagus itu minimal 2 minggu, Pak, sebelum diaplikasikan. Jadi nanti begitu dimasukkan, ditutup 2 hari sekali diaduk, itu selama 14 hari proses fermentasinya. Baru setelah 14 hari itu bisa digunakan. Terus cara penggunaannya seperti apa? Ya kita bisa melihat jenis tanamannya apa. Kalau di padi itu alangkah bagusnya setelah garu itu spray, Pak, disemprot setelah garu. Terus jumlahnya berapa? Ya perbandingannya kalau 16 liter tangki air itu ya setengah sampai 1 liter aja sudah cukup. Jadi jangan terlalu sedikit, Pak, biar kita juga bisa melihat hasilnya. Disemprotkan di lahan. Terus pangapunten terkait dengan pengaplikasian pupuk organik itu jangan dicampur dengan kimia, ya, Pak. Nah, kimia dalam artian misalkan apa itu insektisida seperti itu jangan. Tapi kalau pupuk nggak apa-apa, Pak, pupuk, karena kandungan pupuk tidak sehebat dengan insektisida, karena insektisida itu bisa membunuh bakteri-bakteri di dalam pupuk itu kan, seperti itu. Nah, terus nanti kalau skema kocor itu bisa dilakukan pada tanaman jagung, terong, tomat, terus tanaman yang lain, sayur-sayuran dan buah-buahan, pada melon dan sebagainya. Cabai itu bagusnya jangan dispray, Pak, dikocor. Nah, berapa jumlahnya ketika dikocorkan?
Nah kalau dikocorkan itu jangan tunggal Pak, tetap ada tambahan meskipun tidak banyak. Disinilah tempatnya bagaimana kita sebagai petani itu bisa menghitung Pak, kos produksi saya berapa. Itu mulai dari situ Pak. Jangan ngapunten nggih. Kebanyakan kan entah gaene tani ya tani. Untung kok berarti wis penting kan tani kan seperti itu. Nah, maka saya berharap dengan ini kita mulai belajar Pak. Mulai belajar. Yang pertama belajar menjaga tanah tetap subur. Kedua bagaimana belajar menjadi petani yang profesional. Dalam artian profesional itu ya tahu untung ruginya. Dan pada dasarnya petani ini kalau digeluti apa ditangani dengan betul-betul, insya Allah tidak rugi Pak. Karena saya juga petani. Nah, cuma bahasanya ya kita harus tahu Pak, bagaimana kita mencari tanaman yang produktif dan hasilnya bagus. Jangan terpaku pada padi Pak, ngapunten, padi jagung. Kalau itu lahannya luas Pak, oke, insya Allah ada untung. Tapi kalau hanya lahan 1 kotak, 2 kotak, nanam padi, ya bukan kok rugi, ya paling tidak untuk makan cukup. Kan begitu. Karena dari hasil panennya itu beras disimpan, sebagian dijual untuk tanam lagi, cukup Pak. Tapi kalau penjenengan ingin penghasilan lebih, ya harus menjadi petani yang modern. Dalam artian modern, punya sistem pertanian yang bagus, tahu apa yang harus ditanam. Taruhlah seperti ini Pak, bulan 12 itu yang bagus nanamnya tomat sama bawang merah. Kenapa kok bagus? Karena ini mau menghadapi bulan puasa. Itu pasti Pak, bawang merah nanti pasti menjelang puasa itu ngeget regine. Lah paling enggak 40.000 aja. 40.000 dengan ini saat ini 48 gitu, 42. Itu masih lumayan Pak. Yang penting tanamannya itu stabil. Jadi petani ya harus seperti itu Pak. Jangan ngapunten kita petani menjadi petani monoton tradisional kayak mbah-mbah biyen nandur jagung, pari-pari. Itu bukan kok rugi, untung Pak. Kalau lahannya luas berhektar-hektar. Tapi pangapunten kita rata-rata masyarakat Ponorogo itu Pak, bukan petani Pak, mayoritas masih buruh tani. Karena yang punya lahan itu kalau di rata-rata itu paling hanya 1 sampai 2 kotak. Sehingga pangapunten dengan kondisi itu petani harus cerdas. Cerdasnya bagaimana? Ya harus bisa melihat tanaman apa yang produktif dan harganya bagus pada musim ini, tidak terpaku pada padi dan jagung serta kedelai. Terus pupuk ini Pak, pupuk ini nanti sangat bagus juga kita gunakan di tanaman jagung. Nah skemanya bagaimana? Ya kalau mau ngirit hasilnya bagus, ya dikocor Pak tetepan. Pupuk itu paling bagus dikocorkan. Satu contoh musim penghujan seperti ini Pak, penjenengan pupuk jagung. Apa urea murah ya? Lho penjenengan sampai teko omah udan tuwir. Ngapunten pupuk jenengan iki mau kira-kira lho Pak. Nah, yang terserap sama yang mengumap sama yang keli itu banyakan mana? Kan pasti banyakan yang terbuang. Tapi kenapa pangapunten sudah tahu seperti itu kok petani itu masih bertahan gitu, penak ngono. Jadi tidak berpikir pada penghasilan, tetapi hanya tertumpu pada penak. Nah, ini kan lucu, penak lah jadi ngono wis. Ini loh Pak yang harus dirubah Pak. Jangan. Wong kita itu petani itu juga harus biar untung kok. Ya, bagaimana dengan pembiayaan yang sedikit, terus kalau bisa itu hasilnya melimpah. Kan seperti itu Pak. Sehingga petani kita untung kanten. Nek grup penake, kalau penake ya mending gak usah kerja kan gitu. Terus hari-hari cukup, tapi cukup dari mana? Wong kita itu bisa hidup itu karena dari hasil. Nek mboten kan seperti itu Pak di antaranya. Sehingga harapan kami nanti terkait dengan pupuk ini bisa berkelanjutan Pak. Sehingga ketika penjenengan mengaplikasikan pupuk itu tidak hanya kimia saja,
termasuk bisa melalui semprot di padi. Itu nanti misalkan habis penjenengan pupuk dengan urea misalkan, dengan fosca, itu nanti kan 1 hari kemudian bisa semprot pakai itu. Nanti coba dilihat Pak nanti. Terus waktu penyepraian kalau bisa Pak, airnya jangan sampai pas banyak di padi, nyemek gitu loh Pak. Harapan kita apa? Pupuk yang kita spraykan ini bisa menyentuh tanah Pak, menyentuh tanah dan tanpa kecampuran air yang lain. Harapan kita seperti itu. Nah kalau airnya kimplah seperti ini, kita semprot, itu kan tidak maksimal karena apa? Tidak bisa berproses masuk ke dalam akar. Bisanya apa? Sudah kecampuran air yang banyak, sehingga komposisi pupuk itu akan semakin kecil kan. Nah kalau lewat daun itu bisa, tapi hanya kecil Pak, hanya kecil karena ibarat orang sakit. Orang sakit itu diobati dengan obat anti nyeri, yaitu hanya sesaat. Hanya seperti itu, tidak bisa selamanya. Tetapi ketika tempat berpijak tanah ini subur, meskipun diobati sedikit taruhlah, ya ini tetap pertumbuhannya tetap normal gitu loh Pak. Ini ya. Paham ya Pak? Jadi harapan nanti setelah selesai 1 periode ini, harapan saya berkelanjutan. Dan tentunya Pak, ketika nanti periode kedua untuk pembiayaan tidak sebesar ini. Kami sebagai fasilitator juga ikut prihatin, karena bagaimanapun yang namanya kita bantu ya harus diterima Pak. Terus dengan anggaran yang segitu kami pun juga merasa prihatin, karena apa? Di situ ada OTP yang membebani kita juga 3 juta sekian ya Pak. Sehingga yang terserap ke pupuk ini tidak ada 20%-nya Pak dari anggaran 15 juta itu. Karena apa? Untuk beli toren, kelengkapan konstruksi bangunannya itu. Sehingga nanti penjenengan ke depan tidak perlu menyiapkan 15 juta, sudah cukup. Saya hitung untuk kedua itu nanti kurang lebih 2 juta sampai 2,5 sudah cukup. Nah, bagaimana mendapatkan dana itu? Ya nanti monggolah kebijakan bersama, atau mungkin nanti bareng-bareng atau sendiri. Karena ini memang sangat membantu sekali, apalagi di tanaman hortikultura. 4 hari sekali dikocor niku jeleng, mungkin luar biasa. Dan dipadukan dengan 16, Ponska Plus, KCL. Kalau untuk horti kan tidak perlu tajuk terakhir aja Pak, nanti umur taruhlah umur 45 hari baru ditajuk. Kan ngoten. Dadi mulai berbunga ini kok lagi ditajuk untuk horti. Sebelum itu tidak perlu Pak, cukup dikocor, kan ngirit banget Pak itu. Ngirit. Lah saya bisa bicara seperti ini, bukan saya itu ahlinya, bukan, karena saya pelaku dari pengalaman di lapangan yang saya lakukan selama ini. Alhamdulillah seperti itu juga hasilnya bagus. Sehingga dengan hal itu akhirnya saya dapat fasilitas dari Dinas Pertanian sebagai tim fasilitator. Ya oke lah, akan kita lakukan untuk berbagi. Dan kami nanti juga akan selalu setia, meskipun mungkin nanti program ini sudah selesai, mungkin bapak-bapak butuh bantuan saya, maupun saya tidak mengkomersilkan, saya siap sewaktu-waktu dibutuhkan. Ngaten Pak ini. Dan terus sifat kami, saya ingin berbagi yang pertama, yang kedua ya yang jelas tambah saudara kan begitu. Karena saya juga petani kan. Mungkin dari saya itu Pak yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf sekali. Dan mungkin nanti acara ini selesai, ya saya mohon pamit dan mohon doa restunya. Mudah-mudahan perjalanan kami dari rumah sini sampai rumah nanti diberi keselamatan, tidak ada apapun, dipanjangkan umurnya, sehingga kita selalu bisa bersilaturahmi. Mengatakan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketum Pak Pur, pulau pada apa itu dari besok ini konstruksi. Si itu kan ini
menuju itu tor itu tingginya paling tidak ke 130-an. Siap, Ya kan? Itu nanti kita untuk dasar tor itu berapa dari lantai? Itu kemarin kita rencanakan 120 Pak. Dari lantai. 20 nggih, 120 ketinggiannya. Ya. Kenapa harus 120? Pemikiran kita itu nanti ketika penjenengan mau ngambil dari toren ke galon itu kan tidak sundul, Iya. jadi nanti tinggal galon ditaruh di bawah keni itu langsung dibuka strokannya karena itu seperti itu. Nah, terkait dengan ukuran itu Pak, itu monggo karena kita kan nggak ada spek dari gambarnya, nggak ada, itu hanya karena kesepakatan kita, sehingga itu monggo lah nanti Kering Tani beserta anggotanya yang saya hormati, dan tak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih atas penerimaannya kami di sini dengan sangat luar biasa. Semoga ini tercatat menjadi amal ibadah penjenengan sehingga ke depan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf karena waktu yang sudah sore, untuk mukadimah saya mengikut yang depan. Kita langsung pada poin terkait dengan Bapak Presiden, karena ini merupakan bentuk dukungan terkait dengan program ketahanan pangan yang berbasis organik yang dicanangkan oleh beliau. Bisa berkumpul di tempat kami tanpa ada suatu apapun. Tidak lupa sholawat dan salam tetap kita limpahkan Nabi Muhammad SAW yang telah memimpin kita semua, dan kami di sini selaku pembagi acara dalam rangka pelatihan pembuatan pupuk organik kelompok tani Kering Tani Desa Karangmojo pada hari Selasa tanggal 25 November dengan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan